Ya, di sini gini, ketika ekonomi Indonesia menuju kondisi yang tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi ekonomi Indonesia menyebabkan gejolak dalam suhu politik. Alam akan beresonansi. Alam juga akan merespon. Ketika manusia semakin rakus, ketika manusia tidak mampu memanusiakan manusia lain, ya alam akan memberi peringatan lebih keras lagi. Hati-hati. Queen of Wands ini kan segala sesuatu ya bisa dilakukan. Alam ini adalah simbol dari tangan Sang Ilahi, tangan Tuhan gitu ya. Nah, ini alam akan bertindak juga. Di tahun ini hati-hati ketika ini setiap hari sebenarnya, mohon maaf. Kondisi alam Indonesia ini kan gempa terutama sudah setiap hari ini selalu ada di mana-mana. Nah, ini yang saya melihat ya. Mohon maaf, semoga ini salah. Di ujung Pulau Jawa, Jogja, ini saya melihat yang harus waspada terhadap gempa besar. Ya, ini nih Jogja. Saya melihat ada gambaran Yogyakarta. Ya, terjadi goncangan yang cukup besar di tahun ini menuju Agustus ke atas. Ya, semoga ini tidak terjadi, tapi ini perlu untuk menjadi kewaspadaan. Apapun ini perlu untuk kewaspadaan. Saya selalu mendoakan hal-hal baik. Namun apa yang saya lihat ini saya sampaikan untuk kewaspadaan kita. Ya. Kemudian di bottom deck card saya. Ini Nine of Pentacles. Secara global. Ya, ini secara global. Secara global, apa yang terjadi hari ini kan untuk kepentingan bisnis. Pentacles ini simbol uang. Ada yang mengambil kesempatan dari situasi yang chaos diciptakan hari ini. Siapa? Ya negara-negara yang mensupport perang ini. Ya, senjata ini menjadi laku di mana-mana, menjadi uang di mana-mana, kemudian terjadi blokade di Selat Hormuz ini juga mendatangkan uang bagi negara-negara lain, gitu ya. Dan negara-negara yang tidak mandiri termasuk Indonesia akan chaos, akan memperbanyak hutang negara untuk mengupayakan supaya bisa dapat minyak, BBM dan sebagainya. Nah, ini ujung-ujungnya adalah untuk itu tadi memperkaya ya satu negara yang adikuasa, kemudian juga untuk menaklukkan negara-negara lain sehingga negara-negara tersebut tunduk, takluk atau bahkan diperah ya lebih lagi. Ya kita ketahui nggak perlu menutup mata, Indonesia hari ini sudah cukup di cengkraman asing itu sudah cukup cukup ini begitu loh. Kita ini nggak mandiri secara utuh gitu. Kita ini sudah disetir di mana-mana, asing sudah di mana-mana begitu ya. Nah, ini ya, jika Indonesia ini pemimpin terutama ya yang mengadakan diplomasi keluar dan sebagainya, mengambil tindakan-tindakan keputusan politik ya, ini benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini, maka akan mendatangkan hasil. Tapi jika salah langkah tadi yang saya katakan di awal, maka ini akan menimbulkan kecewa, amarah, sakit hati dari seluruh rakyat Indonesia yang menanggung resiko. Inilah yang ditakutkan. Jika ekonomi lumpuh, manusia akan lapar, mereka akan bergerak, ya sudah tidak manusiawi lagi. Ini yang saya lihat yang akan men-trigger. Kembali lagi, yang akan men-trigger pergerakan massa, yang akan men-trigger itu tadi ke arah makar tadi. Nah, kesimpulannya apa di sini? Ini masih bisa diatasi, diantisipasi. Ya, berpihaklah kepada rakyat. Saya tidak henti-hentinya menyuarakan ini. Ya, berpihaklah kepada rakyat. Untuk apa? Meminimalisir jika terjadi itu tadi. Ya ada indikasi makar, rakyat tidak ikut karena dicintai oleh rakyat ya. Tapi kalau rakyat sudah dibikin sakit hati, maka rakyat pun akan pro untuk menurunkan pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini. Hati-hati. Saya sudah mewarning bahkan dari tahun lalu. Ya, nah inilah
kekecewaan yang terus ditumpuk, kemudian mungkin mohon maaf begitu ya, banyak sekali kan pemberitaan di media sosial, di media massa begitu ya, kita lihat bagaimana para pejabat, para elit politik ini mereka dengan wahnya ya melangsungkan pesta ulang tahun ya di luar negeri begitu ya, seorang seskap. Saya belum pernah melihat di seskap pemerintahan presiden dari Jokowi sampai Megawati dan sebagainya dirayakan seperti kemarin begitu ya. Di tengah-tengah gitu ya. Ya, di tengah-tengah hari ini ya kita ketahui Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita ketahui di beberapa waktu lalu seorang anak sekolah di NTT menghabisi nyawanya sendiri karena tidak mampu sekolah. Ya, ada pejabat kita yang dengan bangganya posting bagaimana merayakan ulang tahun ya di hotel mewah, megah ya. Banyak sekali berita. Ini saya tidak ada kepentingan personal, cuma gini, biaya mereka ke luar negeri ini bukan biaya personal. Adalah dari keringat pajak rakyat Indonesia. Nah, seharusnya ya mampu untuk empati kembali lagi. Kalau tidak punya empati, semena-mena, begitu ya, tidak ada sedikit pun memikirkan bahwa hari ini banyak sekali ya kesulitan-kesulitan di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang menderita, banyak masyarakat yang mungkin hari ini di Aceh kita ketahui loh, masih tinggal dan hidup di tenda beberapa desa di sana. Dampak dari yang kemarin begitu. Mana para pejabat yang sibuk ya, sibuk ke luar negeri boleh gitu. Tapi kalau ini ada hasil nggak apa-apa. Tapi kalau justru nanti akan membuat rakyat semakin sakit hati, hati-hati. Baik, ini sebuah peringatan ya. Ini baru di April. Ya, saya tadi berharap bacaan ini terjadi perubahan, terjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kemudian juga politik semakin lebih baik. Cuma saya melihat di sini memang searah dengan apa yang sudah saya prediksi di Desember tahun lalu. Bagi warga Papat, dengan ramalan ini artinya ini suatu kewaspadaan. Artinya kita harus lebih mempersiapkan supaya situasi ini jika terjadi kita dalam keadaan yang memang siap secara mental, siap juga di sini sudah harus mulai ya, ketika tahu kondisi ekonomi, artinya kita harus mulai berhemat, harus mulai back to nature ya, mulai memanfaatkan lahan atau area pekarangan yang kosong untuk bercocok tanam atau mulailah untuk mandiri, jangan banyak berharap kepada pemimpin negeri ini. Kalau dengan bacaan yang seperti ini. Mohon maaf, begitu ya. Kembali lagi, don't trust anyone. Ini menjadi seperti sinyal yang kuat. Ya, percayalah pada diri sendiri dan kepada Tuhanmu itu lebih baik. Intuisi kalian juga harus digunakan. Ketika kalian melihat situasi seperti ini, saya yakin intuisi kalian juga bekerja. Paranormal pun melihat bahwa memasuki tahun 2026, kondisi alam di Indonesia masih berada dalam fase yang belum sepenuhnya stabil. Dalam penglihatannya, kemarau panjang masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Ia melihat cuaca panas akan terasa cukup kuat, bahkan berpotensi berlangsung melewati bulan Agustus. Menurutnya, salah satu penyebab terbesar dari banjir bukan hanya karena hujan semata, tetapi juga karena kondisi alam yang sudah banyak berubah. Ya oke, kalau saya melihat memang ada kemarau ya, mungkin ada kemarau panjang, tapi akan ada hujan lebat juga yang perlu diperhatikan. Mungkin mulai dari Senin nanti, mungkin 10 hari lah yang perlu diperhatikan terhadap hujan lebat. Yang ditakutkan nanti banjir di Jakarta. Kenapa ada banjir di Jakarta? Takutnya di daerah Puncak, Bogor itu hujan lebat pasti sedikit banyak, di Jakarta juga dapat efeknya itu. Untuk kondisi kemarau ini sampai bulan berapa ya? Mungkin kita perlu boleh tahu ya, mungkin nanti musim hujannya kapan? Oke, kalau untuk kemarau, yang saya lihat kemarau ini akan terus panjang, mungkin akan melewati bulan Agustus, seperti itu. Nah, untuk cuaca ekstrim ini ada mungkin kesulitan air gak sih mungkin di dalam beberapa minggu atau bulan-bulan?
Kalau untuk di Jakarta mungkin tidak ada pengaruh untuk air ya, tapi yang perlu diperhatikan untuk di daerah-daerah yang mungkin karena ada kemarau panjang, jadi mereka harus perhatikan banget untuk pertanian-pertanian yang di daerah sini. Kalau untuk fenomena ya, kita balik lagi mungkin sampai kapan sih akan berakhir prediksi cuaca akan berakhir? Ya saya bilang itu tadi, cuaca kemarau akan habis setelah bulan Agustus. Selesai Agustus akan ada hujan lagi, terus-terusan seperti itu, siklus kan seperti itu. Tapi tinggal bagaimana kondisi alam itu, hujannya apa bisa diantisipasi, kan seperti itu. Nah ini kan banjir sendiri menurut saya mungkin fenomena ini akan di Indonesia di seluruh ataupun berbagai daerah ini kapan sih? Ya perlu diperhatikan ya nanti, mungkin di bulan November Desember kan, Oktober, November, Desember itu yang perlu diperhatikan untuk musim hujannya. Mungkin yang mencolok dari penyebab banjir ini apa sih mungkin? Oke, kalau dilihat mencolok penyebab banjir ya pasti sedikit banyak ya keadaan siklus iklim ya udah nggak bagus ya lagi. Setelah itu kayak di daerah ada hutan, memang hutan lindung udah pada digundulin. Sebenarnya manfaat hutan lindung itu untuk apa sih? Sebenarnya itu untuk mempertahankan supaya penyerapan air lebih besar kan seperti itu. Ternyata hutan-hutan udah pada gundul, hutan lindung sudah tidak ada, udah mulai kecil hutan lindung kan seperti itu, banyak dijadikan bisnis untuk kayak pertambangan macam-macam semua itu. Ya pasti dapat efeknya ya karena ulah manusia juga. Apakah akan menjadi pemberitaan nasional atau bukan? Saya bilang memakan korban. Oke, kalau untuk pemberitaan nasional mungkin jawaban aku sih kemarau ya yang akan ada pemberitaan nasional. Saya itu banjir juga melanda nanti di bulan akhir-akhir tahun. Untuk fenomena gunung di Indonesia, Syokuda seperti apa? Oke, untuk gunung, untuk Syokuda api ya, energi api sangat besar tahun ini. Kenapa? Kita aja cuaca panasnya sangat sekali, terik sekali, panasnya luar biasa. Angin kalau dilihat sekarang kalau udah malam angin juga kurang ada hembusan anginnya kan seperti itu. Jadi hawa panas tuh sangat besar. Setelah itu gunung berapi yang perlu diperhatikan. Saya selalu nggak tahu ya. Yang saya selalu lihat itu saya takutnya di daerah Sulawesi. Nah saya takutnya di situ. Takutnya ada gempa seperti itu. Setelah itu gunung berapi Sulawesi. Setelah itu untuk Sumatera juga ada. Setelah itu untuk Jawa juga ada. Apa yang perlu kita waspadai terkait fenomena ini? Perlu diwaspadai. Jawaban saya semua nggak perlu untuk kita waspadai untuk gunung berapi. Semuanya kita harus waspada kan seperti itu. Kayak banjir, kayak musim kemarau, kayak kebakaran, itu kita harus waspadai semua kayak gitu. Untuk mengatasi bagaimana? Saran saya kayak untuk gunung berapi itu kan udah Tuhan yang menentukan. Bukan seorang manusia yang menentukan kapan gunung berapi itu bisa meletus. Jawaban saya itu semua ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Kita berdoa supaya kita dijauhkan dari malapetaka, musibah, malah bencana, dari kesialan-kesialan apapun yang ada di muka bumi kan seperti itu. Berarti si Syokuda api sendiri ini berarti kiranya bencana alam yang berhubungan dengan api aja? Iya, energi api sangat besar. Berarti ada faktor nantinya kebakaran dong? Pasti ada kebakaran hutan yang perlu diperhatikan. Setelah itu ada kebakaran pemukiman ya, perlu berhati-hati banget. Jadi minimal harus ada teliti pemukiman harus cek betul-betul kan kayak gitu. Berarti terjadi yang fenomena kebakaran akhirnya ini banyak pemberitaan, itu salah satu bencananya. Oh iya, karena unsur api sangat besar di tahun ini. Karena sekarang kan banyak banget pemberitaan yang bahwa banyak sekali kebakaran pemukiman kan seperti itu. Jadi perlu